Ustaz AMD yang kami hormati Bapak dosen pembimbing lapangan dari Universitas Riau Kukurta tahun 2024 Bapak Khairul Mukian STMT, yang kami hormati Profesor Dr. Juliati Borutarigan SSI beserta MSI beserta rombongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seluruh masyarakat Bagan Batu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu dan Bapak dari Universitas Sumatera Utara dan Universitas Riau yang telah memiliki keinginan untuk memberikan sosialisasi kepada warga kami mengenai sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Penghulu Bagan Batu, Profesor Juliati Tarigan dan tim, ya, ada Pak Eko Cornelius Setepu juga, Bapak Ibu yang berkenan hadir pada sore hari ini. Kami aroma yang tidak selokan begitu ya, banyak ya, nanti mungkin dalam 2 hari ini akan diberikan pengetahuannya, sharing pengalaman dari kami ya, dari Bu Juliati dan tim untuk pemanfaatan sampah organik pasar. Bu, kan tak kenal maka tak sayang. Jadi saya Intan Kesuma merupakan mahasiswa aktif dari Universitas Riau yang sedang KKN di Desa Kepenghuluan Bagan Batu ini. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan berbincang-bincang mengenai sampah-sampah yang ada di sekitar kita. Mungkin dari Bapak Ibu sebelumnya dulu ini udah tahu belum sampah itu apa sebenarnya? Kan sekarang ini taunya itu sampah, tapi pengertian daripada sampah itu udah ada yang tahu nggak Bapak dan Ibu? Belum. Jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi tadi sudah panjang lebar ya yang diutarakan oleh Pak Khairul. Jadi pada saat ini kami mengucapkan banyak terima kasih. Kalau berbicara tentang pengelolaan sampah, itu biasanya dikumpulkan, kemudian diangkut, baru pengolahan dan pembuangan, kan begitu. Nah, namun yang terabaikan adalah di pengolahan. Jadi dikumpulkan, diangkut, dibuang ke tempat pembuangan sampah ataupun TPS. Nah, jadi kalau tetap kita lakukan seperti itu, maka akan menimbulkan masalah baru. Memang dari penumpukan sudah tidak masalah lagi. Seperti misalnya di pasar, itu biasanya ditumpuk di satu tempat. Dan kalau lama akan menimbulkan bau busuk, kan begitu ya. Namun itu kalau diangkut, dibuang ke tempat pembuangan sampah, di tempat pembuangan sampah akan menimbulkan masalah baru. Pengurangan sampah, kemudian pemanfaatan kembali, baru pengelolaan kembali. Dari saya olah kembali. Oke. Kemudian bisa Bapak Ibu lihat itu ada teknik pemilahan sampah. Ya,
ini pemilahan sampah. Itu siapkan tempat sampah organik, anorganik, dan B3. Jadi kalau boleh di rumah tangga, ya di rumah tangga siapkan kantongan plastik untuk yang organik, anorganik, dan B3. Nah, kemudian beri label pada tong sampah tersebut supaya tidak bingung yang mana tadi ya organik, yang mana anorganik ya, yang mana B3. Jadi kalau sampah organik bisa kita gunakan untuk kompos, ekoenzim, dan pakan ternak. Ya, kalau kita ada punya ternak ayam atau bebek, kalau misalnya ada sayur-sayuran yang sisa kan bisa kita kasih. Nah ini maksudnya digunakan untuk pakan ternak. Kemudian untuk ekoenzim. Nah kan tidak semua nanti sampah organik bisa digunakan sebagai bahan ekoenzim. Maka sampah organik sisanya itu bisa kita komposkan. Misalnya seperti tadi ada turi-turi yang itu nggak bisa digunakan sebagai bahan untuk ekoenzim. Mengapa tidak bisa digunakan? Besok akan dijelaskan pada saat pembuatan ekoenzim. Nah kemudian yang kedua itu sampah anorganik. Nah secara langsung pembuat akan kerajinan. Jadi kalau anak-anak KKN itu biasanya dipergunakannya untuk apa namanya itu yang dimasukin ke dalam botol, ya ekobrik. Nah jadi cantik dia, berwarna-warna, bisa digunakan sebagai batas taman dan lain sebagainya. Nah, ya kemudian secara tidak langsung menjual barang bekas seperti botol minuman, kemudian kertas, plastik, dan kaca. Nah jadi di bawah itu ada warna-warna tong sampah yang berbeda. Dan juga sampah B3. Nah mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin membantu kami untuk proses pemilahan, menggunakan teknik pemilahan, boleh silakan ke depan, akan kami berikan sarung tangan. Ya Pak. Untuk beli mesin yang berjadi dan juga dia pakai model mesin yang berbeda dengan yang ini dan agak berat. Jadi kalau 2 orang agak sulit bawanya. Jadi kalau untuk misalnya ke RW mana itu nanti sulit, sehingga saya ada berpikiran mendesain ulang. Saya manfaatkan pakai mesin ini, mesin potong rumput. Nah, jadi mesin potong rumput itu dia langsung ke atas gini, apa namanya itu ya, istilahnya itu gearnya itu, jadi dia bisa langsung berhubungan dengan di dalam ini ada pisau-pisau. Jadi ada pisau-pisau yang akan mencacah sampah-sampah itu tadi, kemudian nanti dia keluar akan ditampung di sini. Nah, jadi dia bagiannya itu bagian mesinnya, yang namanya alat untuk motor fungsinya. Tapi ini dia nggak bisa pakai bensin langsung, dia harus dicampur. Jadi dia seperti kayak pakai Vespa lama itu, Vespa bapak saya itu kalau isi bensin dia ada takarannya 2 tak, dia persis Pak. Jadi dia harus dicampur, dan ini ada alat pencampurnya dan disediakan sekaligus. Jadi kalau ada setengah liter, berapa banyak olinya ditambah sedikit aja, itu ada campurannya. Nanti ini semua ditinggalkan ke sini gitu. Nah, jadi di dalam mesinnya ini ada di mesinnya ini dia ada tombol on off-nya. Jadi sebetulnya ini modifikasi semua ini Pak. Jadi ini ada tombol on off-nya untuk mati hidupkan. Kemudian sama seperti mesin potong rumput biasa, dia harus di-engkol, ditarik, di-engkol, baru dia hidup. Kemudian nanti di sisi belakangnya ini ada gas, supaya kecepatan putarannya itu bisa ditingkatkan. Jadi nanti dia modelnya masih sederhana, jadi saya bikinnya ditarik, nanti saya jelaskan waktu udah diperagakan, ditarik, setelah agak kencang putarannya baru ditutup, supaya dia gasnya itu konstan, gitu. Itu bisa seperti itu. Nah, inilah alat yang kami desain dan akan kami tinggalkan di sini. Semoga nanti ini bisa bermanfaat. Pasti ini semua adalah sumbangan dari Universitas Sumatera Utara dan UNRI. Hidup.
sedikit bisa diketinggikan. Ya, ya, masukkan. Nah, itu bisa langsung lihat, jadi dia kecil-kecil, Pak. Ya.